Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung dengan raise hand atau kita buka sesi diskusi di akhir. Karena materi kita lumayan banyak ya, em, karena kita akan bahas tentang bedah, tidak hanya apa namanya secara umum, tetapi lebih spesifik ke digestif gitu ya. Nah, yang akan kita bahas minggu ini adalah tentang bedah digestif gastrointestinal. Sebenarnya kalau kita mau membahas secara menyeluruh, bedah digestif ini kita bisa bagi berdasarkan upper GI tract dan juga lower GI tract. Upper GI tract ini atau upper gastrointestinal tract ini termasuk juga hepatobiliar ya, termasuk ada hati, gallbladder, kemudian pankreas itu termasuk uh, hepatobiliar. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, kita akan lebih spesifik melihat dampak atau dietetik ya pada uh, permasalahan-permasalahan khususnya yang memerlukan bedah pada gastrointestinal bagian bawah. Jadi bisa dimulai dari uh, apa namanya small intestine atau usus halus sampai dengan kolon. Hmm. Nah, pada prinsipnya, secara umum kalau kita melihat bagaimana suatu penyakit atau suatu kondisi yang bisa menyerang gastrointestinal tract kita, itu bisa kita bagi menjadi dua. Permasalahan-permasalahan terkait medis, jadi yang terkait dengan penyakit atau disorder, atau kaitannya dengan surgical atau pembedahan ya. Baik itu pembedahan yang sifatnya elektif atau akut gitu ya karena adanya emergensi. Nah, kalau kita berbicara tentang aspek bedah, bedah ini juga kita bagi menjadi dua. Ada yang terkait dengan digestif dan non-digestif. Bedah digestif ini ya kaitannya dengan perlibatan saluran cerna, termasuk yang saluran cerna atas maupun saluran cerna bawah gitu ya. Nah, ada juga yang non-digestif. Non-digestif ini bisa masuk juga onkologi karena adanya cancer, urologi, ya ginjal dan saluran uriner yang lain. Kemudian bedah pulmo dan jantung, ya atau toraks ya. Kemudian bedah anak, bedah saraf serta bedah plastik. Nah, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan yang terkait digestive problem atau saluran cerna. Nah, pembedahan ini bisa apa namanya berdasarkan problem-problem yang tidak harus terkait dengan penyakit ya. Maksud saya pembedahan tidak harus misalnya adanya uh, ini apa namanya pengambilan tumor atau apapun itu ya, tetapi bisa juga kaitannya dengan pemasangan um, selang untuk nutrisi enteral dengan pembuatan stomi atau lubang ya, baik itu gastrostomi, ileostomi, kolostomi, ya dan mungkin stomi yang lain yang menghubungkan antara eksternal dengan saluran cerna kita gitu ya. Nah, pada prinsipnya eh, intervensi atau treatment dalam pembedahan ini kita bisa gunakan eh, dua prinsip ya. Ada prinsip yang menggunakan konsep ERAS. ERAS ini adalah Enhanced Recovery After Surgery. Jadi kalau pada terapi konvensional eh, ada beberapa hal yang membuat sebentar ya. Nah, ada beberapa hal yang
harus kita perhatikan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam ya. Karena ada kendala koneksi dari tadi kayak on off gitu. Nah, eh oke, kita kembali ke aspek bedah ya. Jadi em, ada beberapa konsep ya sebenarnya dalam treatment bedah. Termasuk salah satunya adalah ERAS. Dan ada juga yang kita menggunakan prinsip konvensional. Kalau prinsip konvensional itu kita em, memastikan bahwa kondisi digestive system pasien itu sudah cukup baik untuk bisa diberikan makanan terapi gizi. Tetapi eh, di ERAS di sini ada hal yang perlu kita berikan di awal bahkan setelah 2 jam post surgery. Nah, kadang kita tunggu ya kalau pada kasus konvensional, ketika orang itu belum bekerja, sistem pencernaannya ditandai dengan kentut ya biasanya, atau ada bowel movement di situ, maka kita belum bisa berikan makanan apapun. Nah, tetapi dalam konsep ERAS, kita bisa memberikan terapi gizi, entah itu dengan memberikan makanan cair bening misalnya, atau jernih, itu bisa kita lakukan bahkan 2 jam post operasi. Jadi inklusi gizi di dalam terapi klinis pasien ini berjalan gitu ya. Nah, kemudian di dalam konsep ERAS ini ada
peninjauan dan juga deteksi resiko metabolik saat pasien itu masuk perawatan rawat inap. Jadi kita cek apakah ada resiko-resiko metabolik yang mungkin dialami pasien. Kalau memang ada, maka itu termasuk kontraindikasi ya. Jadi tidak bisa kita berikan program ERAS ini. Nah, em, dalam dalam apa namanya terapi operasi konvensional, biasanya pasien itu akan diminta untuk berpuasa. Berpuasa paling enggak itu 12 jam ya. 12 jam sebelum melakukan operasi. Namun dalam program ERAS di sini kita bisa eh, apa namanya atur gitu ya supaya tidak terjadi periode puasa berkepanjangan. Nah, em, dengan memberikan asupan gizi sedini mungkin post operasi, ini kita bisa mencegah supaya tidak terjadi pengurangan stres katabolik dan apa namanya, maksudnya peningkatan stres katabolik yang berlebihan sehingga ditekan gitu stresnya. Nah, dalam program ERAS juga kita harus pantau tadi ya resiko metaboliknya dengan melihat bagaimana kadar glukosa darahnya serta kita arahkan gitu ya pasien itu supaya bisa mobilisasinya secara dini. Jadi kalau memang dia sudah merasa bisa untuk misalnya eh, berbalik miring ke kiri, miring ke kanan atau duduk atau mungkin juga apa namanya bergerak gitu ya, maka itu kita bisa arahkan gitu. Kita berikan stimulasi supaya sintesis protein dan juga fungsi otot itu tidak terdegradasi gitu. Jadi tidak menurun gitu fungsi ototnya. Karena sering ya kita temukan pasien post operasi ya itu ada penurunan fungsi otot. Entah karena adanya atrofi ya, karena biasanya kan gitu ya kalau post operasi besar pasien itu diminta untuk bed rest ya. Nah, kalau misalnya bed rest maka em, ada fungsi otot yang melemah di situ. Nah, fungsi otot yang melemah ini kalau misalnya tidak kita stimulasi, maka akan mengganggu sintesis protein ke depannya. Akhirnya ada atrofi di situ, ada atrofi otot. Seperti itu. Nah, dengan bantuan ERAS, maka ini bisa kita cegah. Stres katabolik juga bisa kita cegah gitu. Nah, ini memang tergantung dengan eh, apa tadi ya ada atau tidak resiko metabolik. Nah, kalau misalnya pasien itu menunjukkan adanya resiko metabolik seperti misalnya ada beberapa kriteria ya termasuk penurunan berat badan yang lebih dari 10% sampai 15% dalam 6 bulan terakhir, BMI-nya kurang ya. Kemudian berdasarkan screening gizi dengan SGA ataupun NRS ya, ini menunjukkan adanya resiko malnutrisi. Maka ini memang perlu kita berikan asuhan gizi konvensional gitu ya. Kemudian ketika albumin serumnya rendah, tetapi tidak ada gangguan fungsi ginjal atau hepar. Nah, ini yang harus kita betul-betul perhatikan kalau kita mau menggunakan program eh, ERAS gitu ya, Enhanced Recovery After Surgery. Sebenarnya kalau untuk menentukan apakah kita bisa menggunakan pendekatan ERAS pada pasien kita atau tidak, kita harus komunikasikan itu dengan DPJP dan juga tim medis ya, tim tim yang apa namanya merawat pasien karena ERAS ini tidak hanya berkaitan dengan gizi saja, tetapi juga terkait dengan perawatan yang lain gitu, pemberian treatment medis yang lain. Nah, sebenarnya yang paling kita khawatirkan, kenapa kita kok em, sebaiknya memberikan eh, apa namanya perawatan gizi ya atau tata laksana gizi sedini mungkin itu adalah karena resiko pasien bedah khususnya untuk mengalami malnutrisi di rumah sakit. Karena faktor-faktor yang bisa muncul ya termasuk adanya imobilitas. Imobilitas itu membuat pasien akhirnya yaitu tadi tidak terstimulasi sehingga banyak protein yang breakdown di situ karena
mungkin asupannya turun, dan seterusnya. Nah, malnutrisi pada pasien bedah, baik sebelum maupun sesudah operasi, ini akan berdampak pada eh, peningkatan mortalitas ya atau eh, kematian pasien. Jadi semakin dia itu nutrisinya tidak tercukupi, kita bisa lihat tidak hanya dari antropometri ya, tetapi bisa kita lihat dari perjalanan status gizinya pasien. Jadi apakah pasien itu punya resiko penurunan berat badan atau pernah mengalami atau riwayat penurunan berat badan, maka dia juga punya resiko yang sama untuk mengalami malnutrisi, baik post infeksi, post operasi maupun eh, apa namanya sebelum mengalami operasi gitu ya. Nah ini ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa eh, banyak orang-orang yang mengalami post surgery eh, energi malnutrition itu diceritakan juga tidak hanya baru-baru ini tetapi sudah sejak dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang tata laksana gizi pada pasien bedah, kita juga harus melihat fasenya ya. Apakah kita berikan nutrisi itu fase preoperatif, jadi persiapan sebelum pasien itu mengalami operasi, tindakan pembedahan, atau fase intraoperatif. Pas fase intraoperatif ini selama pasien itu mengalami periode pembedahan dan fase postoperatif. Fase postoperatif ini yang setelah gitu ya. Nah, sebelum during atau pada saat dan sesudah ini kita harus betul-betul kontrol gitu ya nutrisinya. Tidak harus dengan per oral. Nutrisi yang diberikan oleh tim gizi ya, itu tidak harus selalu oral ya. Bisa dalam bentuk enteral, bisa juga dalam bentuk parenteral. Kalau misalnya nutrisi preoperatif mungkin kita bisa atur gitu ya berdasarkan oral, enteral ataupun parenteral. Postoperatif juga sama, tergantung kondisi pasien. Tetapi untuk intraoperatif memang di sini tergantung pada kebijakan tim medis atau dokter DPJP-nya. Karena kalau intraoperatif ini pada saat pasien itu dioperasi gitu ya. Mungkin kita berikannya tidak berdasarkan pemberian oral maupun enteral, tetapi parenteral. Jadi membutuhkan kerja dari tim ahli, baik itu dokter bedah, dokter anestesi, ya, kemudian dietitian, kita sebagai ahli gizi, perawat, dan juga mungkin dokter spesialis yang lain. Tetapi tujuannya satu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, ya, dan mengurangi morbiditas pasca operasi, khususnya karena adanya infeksi. Pasien yang mengalami operasi, yang mendapatkan tindakan operasi, ini akan rentan sekali mengalami infeksi nosokomial atau infeksi yang disebabkan karena transmisi di rumah sakit. Ya, sehingga dengan pemberian nutrisi yang betul-betul optimal, ya, maka ini akan bisa mencegah terjadinya infeksi tersebut. Nah, ini juga akan nutrisi ini di sini juga akan berdampak pada cepat atau enggaknya penyembuhan luka. Jadi kok misalnya kita nggak atur ya, mulai dari fase preoperatif sampai postoperatifnya, ya maka penyembuhan luka ini bisa terhambat, bisa bisa apa ya, eh, bisa dikatakan lama gitu ya, atau mungkin tidak bisa cepat teman-temannya yang mungkin tidak mengalami malnutrisi seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, jadi konsepnya seperti ini. Kita tidak hanya bisa berfokus pada pemberian gizi atau tata laksana gizi post operatif, tapi juga kita lihat status gizi preoperatifnya seperti apa. Status gizi preoperatif itu akan menentukan kondisi pasca operatif, di mana dampaknya itu pada penyembuhan luka, daya tahan terhadap infeksi, serta
bagaimana kemampuan pasien beradaptasi post operatif, gitu ya. Pasien yang mengalami kurang gizi sebelum operasi, ini cenderung akan mengalami banyak komplikasi, baik itu during operation atau during surgery ataupun post ya, post surgery gitu. Yang mana akan memperparah atau memperburuk daya tahan tubuhnya, yang bisa berdampak juga pada kegagalan fungsi organ serta penyembuhan luka yang lama, dan akhirnya akan berdampak pada peningkatan resiko kematian. Jadi jangan dikira bahwa operasi itu hanya tugas dari dokter, enggak, tetapi peran dari dietitian, peran dari ahli gizi itu sangat diperlukan. Karena apa? Ketika nanti em, waktu rawat pasien itu lebih lama, ini akan berdampak juga pada burden di cost-nya. Dan itu akan berdampak pada manajerial rumah sakit gitu ya. Sehingga dalam kasus pasien operasi, baik digestif maupun non-digestif, kita harus melibatkan ahli gizi di situ. Nah, memang pada prinsipnya seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya ya, bahwa pemberian tata laksana gizi di rumah sakit itu harus menggunakan prinsip dari screening ya, berdasarkan hasil seleksi. Apakah dia punya status gizi yang sudah baik? Kalau memang dia status gizinya baik dan tidak ada resiko malnutrisi, maka kita tidak perlu memberikan dukungan gizi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kurang dan ada resiko, maka kita harus memberikan dukungan nutrisi gitu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ya di PAGT sebelumnya, pada prinsipnya maaf ya, ini saya agak sedikit ngebut karena ada 140-an slide ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan, langsung di ini aja, raise hand aja ya. Dan mohon kalau misalnya teman-teman sedang beraktivitas yang lain nanti dibaca lagi ya, karena ini memang butuh belajar mandiri, tidak hanya dari yang mungkin saya jelaskan gitu. Nah, screening gizi pada pasien di sini, screening gizi pada pasien itu tidak hanya sebentar, sebentar saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi screening itu tidak ada satu alat pun yang bisa dikatakan akurat karena sifatnya screening ya. Kita bisa menggunakan SGA, kita bisa menggunakan NRS 2002 ya. Tapi kalau untuk pasien-pasien dengan tindakan pembedahan, NRS ini adalah gold standarnya atau MAS ya. NRS atau MAS ini adalah em, nutrition screening tools yang valid, yang mana dia bisa mendeteksi adanya penurunan berat badan. Nah, kalau sebelum operasi, karena kalau misalnya tindakan operasi itu dilakukan pada pasien malnutrisi, tadi resikonya seperti yang kita jelaskan di awal gitu ya. Jadi screening gizi ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, eh, setelah kita menentukan apakah pasien itu perlu dukungan gizi atau tidak, kita bisa lakukan asesmen ya, termasuk bagaimana asupan makannya, ABCDE-nya ya, masih ingat ya, sama seperti em, kondisi yang tidak tanpa surgery, tetapi di sini kita juga harus lakukan penilaian terhadap stres metabolik. Stres metabolik ini bisa kita lihat dari hasil pengukuran biokimia, gitu ya. Apakah ada inflamasi di situ, CRP-nya bagaimana ya. Kemudian bagaimana dengan katabolik markernya seperti albumin gitu, hemoglobin, apakah menunjukkan adanya
eh, inflamasi yang mengarah pada stres metabolik seperti itu. Nah, untuk asesmen gizi sebelum operasi maupun setelah operasi, kita harus melihat yang terpenting di sini adalah indeks massa tubuh, ya kalau pasiennya adalah orang dewasa. Kemudian yang terpenting lagi adalah kadar albumin. Pasien yang akan menjalani tindakan operasi itu akan di hold tindakannya kalau albuminnya itu rendah. Jadi ketika albuminnya rendah, pasien tidak akan dioperasi dulu. Dia harus ditindak dulu. Dia harus apa namanya? Dia harus kita berikan dia tinggi protein dulu untuk memperbaiki profil proteinnya. Dilihat dari albumin. Jadi kalau misalnya albuminnya sudah membaik, baru dia bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, tujuan dari dukungan gizi adalah untuk mempertahankan status gizinya supaya tetap baik. Kalau misalnya dia status gizinya, katakanlah IMT-nya itu eh, kurang gitu ya, maka harus kita berikan penanganan lebih lanjut. Jadi tidak hanya dengan mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan recovery-nya, tetapi juga status gizinya. Nah, kemudian tujuannya yang lain adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi dari kekurangan atau defisiensi protein, serta dengan memberikan asuhan gizi yang tepat, maka komplikasi post-operasi ini bisa kita hindari. Gitu ya. Nah, ini indikasi dari hasil screening ya. Kalau misalnya pasien itu dikatakan beresiko, adalah ketika skor NRS-nya atau skor screening-nya itu lebih dari 3, atau setidaknya jika kriteria di dalam NRS itu terpenuhi. Kemudian ketika ada penurunan berat badan, IMT-nya kurang dari 18,5, SGA-nya itu di grade C dan albuminnya rendah, gitu ya. Kalau misalnya pada pasien tersebut memenuhi kriteria ini, maka tindakan pembedahan pasti akan ditunda, gitu ya. Em, pada kasus SGA ya, hasil screening SGA dengan kriteria C, eh, ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah pasien itu tidak mengalami kurang gizi, tetapi dia tidak dapat makan selama di atas 7 hari perioperatif, selama apa namanya tindakan mulai dari pre pembedahan, pra pembedahan, pembedahan sampai dengan pos pembedahan. Ini dia di kemungkinan ya ada resiko dia tidak bisa mendapatkan makan secara peroral selama 7 hari lebih gitu. Nah, kalau misalnya pasien ini masuk di kategori ini, maka dia masuk di kriteria C untuk di SGA. Kemudian yang ketiga adalah pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan asupannya secara oral di atas 60% selama lebih dari 10 hari. Nah, di sini nanti kita perlu memberikan dukungan nutrisi. Dukungan nutrisi ini eh, apa namanya bisa diberikan tidak hanya melalui eh, enteral ya, tetapi juga parenteral, khususnya untuk bedah mayor ya pada pasien-pasien yang menjalani bedah mayor dan beresiko mengalami gangguan gizi tingkat berat, maka ini harus kita berikan dukungan gizi. Kemudian yang kedua adalah pasien kanker, khususnya pada pembedahan mayor untuk saluran cerna atas ya. Ini eh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk pemberian imunonutrisi. Imunonutrisi ini adalah terapi gizi yang dia punya
peran untuk meningkatkan sistem imun, di mana biasanya akan mengandung arginin, asam lemak omega 3, dan nukleotida tertentu. Ini bisa diberikan selama 5 sampai dengan 7 hari. Nah, em, ada beberapa penelitian yang membantah gitu ya bahwa sebelum tindakan operasi pasien itu perlu dipuasakan. Tapi ini praktek yang sudah baku ya, bahwa pasien yang akan eh, menjalani operasi itu harus puasa. Nah, ternyata ada banyak penelitian, termasuk studi-studi yang lama ya, itu menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa pasien yang diberikan cairan ya, bukan oral atau makanan berat ya, hanya cairan saja, pada 2 sampai 3 jam praoperasi itu punya resiko aspirasi atau regurgitasi. Ini kan yang sebenarnya kita khawatirkan ya, ketika kita memberikan makanan atau minuman kepada pasien yang akan mengalami pembedahan. Karena biasanya kalau untuk pasien bedah mayor, itu akan ada dampak pada penghentian motilitas usus. Sehingga ketika dibedah, ada pembedahan, ini ada resiko aspirasi gitu atau balik gitu ya, makanan yang masuk. Tapi tidak ada resiko yang muncul gitu ketika diberikan cairan 2 sampai 3 jam pre-bedah dibandingkan dengan orang yang sudah puasa 12 jam atau bahkan lebih lama gitu pada beberapa kasus. Nah, rekomendasi dari Aspen ini menganjurkan seseorang itu harus puasa semalam sebelum operasi. Itu tidak diperlukan gitu pada sebagian besar pasien, sehingga untuk menghindari resiko aspirasi pada pasien yang menjalani pembedahan ini bisa minum cairan jernih 2 jam sebelum dilakukan anestesi, dan makanan padat itu sampai 6 jam sebelum pembedahan. Jadi pada tahun 2006 Aspen itu merekomendasikan prosedur puasa sebelum pembedahan itu untuk makan berat. Makanan padat itu boleh diberikan 6 jam sebelumnya. Jadi nggak harus puasa 12 jam. Kemudian untuk kasus tertentu ya, kriteria A tadi. Kriteria A itu untuk pasien-pasien yang mengalami bedah mayor ataupun pembedahan untuk kanker gitu ya. Nah, saat ini ya ini sudah disarankan gitu ya untuk em, praktek treatment pada eh, penanganan pasien bedah. Ini yang tadi konsep ERAS yang tadi kita jelaskan di awal. Jadi sebelum pembedahan kita bisa ngasih makanan yang cair gitu ya, eh, 2 jam sebelum puasa, 2 jam sebelum tindakan, dan makanan padat itu boleh diberikan 6 jam sebelum tindakan pembedahan. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian karbohidrat pada pasien sebelum operasi, ya, khususnya yang mengandung karbohidrat ya dalam bentuk minuman, eh, maksimal ya 800 mili semalam sebelum operasi dan 400 mili pada saat 2 jam pra pembedahan itu tidak menyebabkan resiko aspirasi tertentu, tidak menyebabkan resiko aspirasi. Kemudian kalau untuk pasien-pasien kolorektal ya, asupan makan minuman ya yang sifatnya hipoosmolaritinya rendah yang mengandung 12,5% karbohidrat ini menunjukkan penurunan resistensi insulin pasca bedah. Jadi em, apa namanya, resistensinya bisa menurun gitu ya kalau kita berikan makanan yang mengandung 12,5% karbohidrat. Jadi ini penelitian lama sih sebenarnya. Kemudian pada pasien laparoskopi, kolesistokomi, ini menunjukkan penurunan mual dan muntah pasca bedah pada kelompok yang diberikan minuman berkarbohidrat dibandingkan dengan kelompok yang puasa. Saya izin sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Nah, hal ini juga sudah established ya, pada apa namanya, panduan dari S-Pen ya, khususnya untuk pembedahan ini, kita tidak perlu, mmm, membatasi gitu ya, khususnya minum untuk pasien, eee, bahkan 2 jam sebelum tindakan anestesi. Jadi ini sudah established bahwa 2 jam sebelum operasi kita pasti boleh minum, tapi 6 jam sebelum operasi ini sudah harus stop makanan gitu ya. Jadi nggak boleh diberikan, eee, makanan yang padat. Kalau makanan yang cair ini masih boleh. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu pasien operasi yang akan dioperasi, kemudian dia ada malnutrisi, maka kita bisa berikan, mmm, makanan cair ya, yang jernih ya khususnya, entah itu larutan gula ataupun mungkin juga, ya, apa, mmm, apa sih, kaldu ya, itu boleh gitu. Jadi yang jernih-jernih masih diperbolehkan. Tetapi untuk yang, dia itu padat kita tidak sarankan gitu ya. Nah, mmm, untuk diet yang prabedah kita harus mempertimbangkan beberapa hal termasuk keadaan umum pasien, macam pembedahannya bagaimana, apakah nanti akan mengalami pembedahan mayor atau pembedahan minor. Untuk pasien yang mengalami malnutrisi, pembedahan minor pun juga akan menjadi perhatian ya bagi kita. Pembedahan minor ini bisa juga mungkin pengangkatan tumor di payudara, kemudian ya pembedahan-pembedahan yang tidak membutuhkan eh, bius total ya, misalnya atau pengambilan tumor di regio-regio yang tidak perlu, yang tidak melibatkan organ dalam ya, seperti tangan atau kaki misalnya, itu disebut minor. Kemudian juga, tindakan pembedahan-pembedahan misalnya operasi katarak dan seterusnya, itu pembedahan minor, yang mana pada pasien dengan status gizi baik, kita tidak perlu memberikan dukungan nutrisi. Tapi untuk pasien-pasien yang dia beresiko malnutrisi, ini harus kita betul-betul awasi. Maksudnya malnutrisi ini gangguan gizi ya, jadi termasuk pasien-pasien diabetes ya, itu ketika ada pembedahan minor pun kita juga harus perhatikan dukungan nutrisinya karena, ketika dia tidak kita atur, maka kadar glukosa darahnya ini bisa tidak terkendali dan akhirnya akan berdampak pada, perlambatan recovery-nya, gitu. Nah, kemudian ya ada atau tidaknya penyakit penyerta ya, jenis penyakitnya, utama dan penyertanya harus kita, perhatikan. Kalau misalnya dia ada penyakit penyerta seperti diabetes tadi atau mungkin juga ada intoleransi pada zat gizi tertentu, maka ya harus kita atur, tetap kita berikan dukungan gizi. Nah, ini sifat operasi, dia bisa elektif atau dia direncanakan gitu ya. Jadi pasien ini sudah bisa kita siapkan. Kalau elektif itu biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang bukan akut ya, bukan trauma. Kalau trauma kan biasanya mungkin karena kecelakaan, karena adanya kecelakaan kerja ataupun, ini ya, ya trauma gitu ya. Tapi kalau elektif itu direncanakan. Jadi misalnya operasi kateterisasi jantung atau mungkin operasi pengangkatan kanker, tumor dan seterusnya, di mana ini kita bisa siapkan diet prabedah, eee, sesuai dengan status gizi dan jenis pembedahannya. Nah, ada juga yang tadi ya, jadi dia tidak sempat diberikan diet prabedah. Kalau seperti ini ya sudah, kita akan, pantau atau monitor, ini, apa, status gizinya during ya, pada saat dilakukan pembedahan dan juga pos, gitu. Jadi, memang kalau untuk yang trauma atau tadi yang akut itu kita tidak bisa memberikan, eee, dukungan gizi preoperasi, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh macam pembedahannya ya, operasi mayor dan operasi minor ini, bedanya di situ. Jadi, kalau operasi mayor ini punya tingkat resiko yang cukup tinggi terhadap kelangsungan hidupnya, kalau yang operasi minor ini, ya tidak ada resiko komplikasi. Jadi, bukan tidak ada ya, resikonya lebih kecil, seperti itu. Nah,
Dari tadi kita membahas tentang malnutrisi gitu ya. Bagaimana dengan malnutrisi yang, mengarah ke defisiensi? Bagaimana dengan, kasus obesitas gitu ya, ketika pasien itu mengalami obesitas karena, ya bisa juga untuk apa namanya, eee apa, untuk beberapa ya tadi bisa jadi elektif ataupun, akut gitu ya. Ini kita harus betul-betul perhatikan karena pembedahan jaringan lemak itu sebenarnya yang rentan untuk terjadi infeksi. Jadi, apa namanya, jaringan lemak ini punya punya karakteristik yang unik ya. Saya sempat cerita bahwa orang yang mengalami obesitas itu dia punya resiko inflamasi yang lebih tinggi karena jaringan lemak yang menumpuk. Dan pada beberapa kasus, lemak visceral atau lemak yang menutupi organ-organ vital pada orang dengan obesitas itu berlebih dan ini yang akan meningkatkan resikonya terhadap infeksi. Nah, kalau ini pembedahan mayor, maka harus mendapatkan concern adanya resiko tadi gitu ya. Eee, Termasuk juga permasalahan-permasalahan yang terkait teknis dan mekanik ya, meskipun itu bukan terkait dengan kita, tetapi ketika ada terjadi masalah, maka akan meningkatkan resiko defisiensi dan juga infeksi luka. Defisiensi ini bukan hanya defisiensi zat gizi makro, tetapi juga defisiensi, zat gizi mikro, seperti itu. Nah, di samping itu, pasien dengan obesitas ini kadang sulit dirawat karena, eee, berat badannya itu tinggi gitu ya. Dan ya karena sulit dirawat tadi, jadi imobilitasnya juga semakin tinggi. Jadi dia nggak bisa, lebih cepat mobile gitu kan. Artinya apa, ketika ada kondisi seperti itu, dia akan rentan mengalami masalah-masalah fungsi otot. Mungkin pos pembedahan dia nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun, jadi harus ada rehabilitasi di situ. Ada, rehabilitasi dari tenaga kesehatan lain seperti fisioterapi atau dokter rehab medis dan seterusnya, gitu ya. Di samping itu, pasien dengan obesitas ini, eee, pernafasannya itu tidak optimal, ya. Karena kan dia, ya itu tadi ya, kelebihan berat badan sehingga ketika untuk digunakan untuk bernafas ini akan lebih sulit dan resiko mengalami hipoventilasi serta komplikasi pulmu itu akan meningkat, gitu ya. Jadi, kita harus concern juga pada kasus-kasus orang dengan obesitas ini. Dan ada distensi abdomen, ya. Distensi abdomen, flebitis, dan kardiovaskuler, serta penyakit-penyakit terkait dengan hepatik dan biliari ini juga sering terjadi pada pasien dengan obesitas. Nah, asupan gizi pasien itu tidak hanya kita perlu berikan per oral ya, tetapi juga bisa kita berikan per enteral ataupun parenteral. Khususnya dengan tadi, adanya resiko gizi, adanya mungkin pembedahan, tumor yang cukup banyak ya, di beberapa titik misalnya, atau adanya komplikasi serta perdarahan, di saluran cerna. Nah, menurut Aspen, ini berbeda ya dengan Espen tadi, Espen dan Aspen itu dua organisasi yang berbeda. Aspen itu memberikan anjuran bahwa kita boleh memberikan parenteral nutrition pada pasien-pasien yang postoperatif, tetapi, batasan maksimalnya adalah 7 sampai 10 hari. Jadi kalau misalnya pasien itu diberikan parenteral nutrition lebih dari ini, maka akan berdampak pada apa? Pada penurunan fungsi-fungsi, gastrointestinalnya. Yang kedua, ada kemungkinan dia mengalami defisiensi zat gizi tertentu. Karena parenteral itu kan ada 2 ya, ada yang, parsial, ada yang total, gitu kan. Kalau total parenteral ini mungkin, apa namanya, eee, betul-betul hanya diberikan parenteral nutrition, gitu. Nah, eee, bisa juga dengan parenteral, kombinasi gitu ya. Jadi dia bisa diberikan parenteral, kemudian bisa diberikan enteral berikutnya, gitu. Nah, asupan parenteral itu tidak bisa sekompleks
pemberian oral oral gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita mungkin tidak bisa memberikan full energi sesuai dengan kebutuhan pasien ketika kita berikan parenteral. Karena satu terkait dengan respon metabolik, yang kedua biaya. Sehingga kalau misalnya kita berikan lebih dari 7 sampai 10 hari tadi, beban biaya dan juga beban metabolik pada pasien itu juga akan meningkat gitu ya. Sehingga sebaiknya kita berikan apa namanya, sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin itu kita berikan eh, enteral ataupun oral gitu. Parenteral ini kita batasi untuk pasien-pasien kritis ataupun pasien-pasien dengan ini ya, kesadaran menurun atau koma gitu. Nah, ada ketentuan pasien-pasien yang bisa diberikan NGT itu adalah ketika pasien itu eh, mengalami pembedahan atau operasi di area kepala, leher, atau gastrointestinal karena adanya tumor, atau pasien dengan politrauma, jadi trauma tengkorak, trauma otak gitu ya, yang memang sudah diagnosisnya sudah tegak. Kemudian ada pasien dengan malnutrisi ya, yang muncul karena adanya tindakan operasi. Ini bisa kita berikan enteral atau pasien yang memang apa tidak bisa menerima asupan oral lebih dari 10 hari di bawah 60%. Jadi kalau misalnya asupan oralnya itu kurang dari 60 atau 75% selama lebih dari 10 hari, ini sudah kita bisa berikan eh, NGT atau nasogastric tube atau enteral nutrition gitu ya. Tetapi harus dengan adanya support dari tim gizi gitu ya. Yang ini nanti teman-teman akan pelajari juga, saya nggak tahu di IPE atau mungkin bisa juga di apa namanya, pada saat nanti pada saat PKL gitu ya. Nah, em, ini bagian secara secara ringkasnya gitu ya. Kapan kita harus memberikan enteral nutrition dan parenteral nutrition? Karena pada pasien-pasien dengan tindakan pembedahan, kita mungkin tidak bisa memberikan langsung makanan secara oral ya. Jadi harus dengan enteral ataupun parenteral. Nah, ini bagannya. Jadi kalau kita lihat apakah ada gangguan fungsi GI tract, kalau misalnya GI tract-nya itu tidak ada gangguan, kita bisa memberikan atau fungsinya itu berjalan baik ya, kita bisa memberikan enteral nutrition. Atau kalau misalnya dia ada gangguan, jadi GI tract-nya itu tidak berfungsi baik, maka kita bisa memberikan nutrisi parenteral gitu ya. Dalam waktu yang em, apa namanya, terbatas ataukah cukup panjang gitu ya. Kalau misalnya waktunya terbatas, kita bisa berikan parenteral nutrition yang melalui peripheral. Kalau misalnya waktunya cukup panjang, kita bisa berikan uh, central parenteral nutrition gitu ya. Kalau sudah ada fungsi yang membaik dari GI tract-nya, maka kita bisa memberikan apa namanya, enteral nutrition, jadi peralihan sebelum menuju ke oral itu kita bisa berikan enteral. Atau kalau misalnya memang oralnya dirasa bagus, ya kita bisa berikan ke apa namanya, oral nutrition, jadi pemberian per oral. Nah, pada pembedahan ini ada beberapa penyakit atau gangguan ya yang bisa muncul, termasuk eh, malnutrisi gitu ya, yang sifatnya marasmik atau marasmik kwashiorkor atau kwashiorkor saja. Marasmik di sini berarti dia hanya kekurangan energi. Kalau marasmik kwashiorkor dia kekurangan energi dan protein. Kalau kwashiorkor dia kekurangan protein. Jadi ini harus kita kenali gitu ya. Kemudian bagaimana respon metaboliknya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Ada atau tidak trauma, luka bakar atau sepsis ya. Hipermetabolisme, jadi ditandai dengan adanya proteolisis salah satunya. Kemudian ada penurunan resistansi insulin yang itu bisa menjadi penyebab terjadinya malnutrisi. Nah, ini um,
tadi ya sebenarnya mengulang saja. Jadi ketika dia di preoperasi itu ada penurunan berat badan atau penurunan status gizi lebih dari 20%, sebenarnya cut off-nya itu 10 sampai 20%. Kalau misalnya lebih dari itu, maka akan eh, resiko mortalitas pasca operasi itu bisa sampai 33%. Kalau misalnya ada penurunan yang kurang dari 20%, jadi kita bisa atur gitu ya, maka mortalitasnya ini turunnya luar biasa, hanya resikonya itu hanya 3,5%. Artinya penurunannya sangat drastis, ya. Eh Ya, ini interkonversi dari metabolik yang terganggu tadi ya. Bisa jadi ada starvasi atau kelaparan, adanya trauma pos pembedahan, febris demam, dan juga sepsis. Kalau sudah sepsis ini yang sulit ya teman-teman, karena sepsis itu ada infeksi yang sifatnya sistemik, di mana pasien itu harus kita rawat di ICU gitu, sehingga harus benar-benar di kontrol gitu ya. Kalau misalnya ada gangguan bagaimana pada pasien sepsis ya pasiennya bisa mengalami eh, ya kalau misalnya dia lolos dari kondisi tersebut mungkin dia akan mengalami disabilitas ya ada komplikasi yang morbiditasnya tinggi atau bahkan ke mortalitas gitu ya. Oke, ya mungkin ini saya skip dulu. Nah, ini adalah algoritmenya. Jadi bagaimana kita merencanakan terapi gizinya. Jadi mulai dari menilai status gizi, kemudian menghitung kebutuhan nutrisinya, memilih komposisi terapi nutrisinya, memilih komposisi ini artinya dia diberikan enteral atau parenteral ya. Jadi untuk 24 jam awal gitu kita nggak mungkin bisa memberikan oral. Jadi biasanya kalau nggak parenteral ya enteral gitu. Lalu bagaimana menentukan teknik atau skema pemberiannya, apakah melalui enteral ataukah parenteral, lalu efek terapinya kita monitor gitu ya. Nah, ini ada indikasi sebenarnya kapan pasien itu diberikan nutrisi parenteral atau TNPE. Yang pertama ketika dia tidak mau makan, dia tidak cukup makan, tidak bisa makan dan tidak boleh makan. Ini adalah indikasinya. Nah, eh, apa sih yang membuat pasien mengalami indikasi ini? Ya, salah satunya adalah problem di saluran pencernaan gitu ya. Problem di sini bisa juga karena tadi apa namanya tindakan pembedahan seperti pembuatan stoma atau lubang ya. Eh, Contohnya pada kasus atresia ani. Jadi pasien itu tidak punya lubang dubur karena adanya kelainan kongenital ya. Atau bisa juga karena dia ada megakolon. Ya, jadi kolonnya membesar atau adanya tumor sehingga harus kita buat ostomi. Ostomi ini untuk mengalirkan supaya feses itu bisa dikeluarkan melalui stomi yang dibuat gitu ya. Nah, ini stoma ya yang indikasi adanya stoma. Em, Pokoknya pembuatan lubang itu dia disebut stoma. Nah, dalam memberikan TPN, total parenteral, itu juga em, atau parenteral nutrition itu juga kita membutuhkan stoma. Jadi itu juga bisa dianggap sebagai tindakan pembedahan gitu ya teman-teman. Stoma tidak harus disebabkan karena adanya indikasi pasien itu mengalami congenital disease atau penyakit penyakit penyerta yang lain tertentu. Stoma bisa dibuat karena memang kita mau masang TPN gitu. Jadi harus kita eh, TPN apa namanya? eh Enteral nutrition ya. Sorry, bukan bukan parenteral nutrition. Kalau parenteral nutrition ya kita beri ya seperti infus gitu ya. Bedanya kalau dengan total kita alirkan langsung ke intravena. Kalau PPN kita masuknya lewat pembuluh darah vena yang ada di tangan gitu, tidak melalui pembuluh darah besar gitu. Nah, ini stomi ini bisa juga gastrostomi, jejunostomi, nasojejunal, naso apa namanya? Sorry, gastrostomi atau jejunostomi. Nah, ini contoh gastrostomi. Gastrostomi ini biasanya diberikan juga pada anak-anak yang eh, mengalami malnutrisi gizi buruk yang sangat berat gitu ya. Meskipun ya kalau sudah diusahakan untuk fase-fase yang ada di gizi buruk ternyata tidak membaik, maka bisa diberikan stomi. Atau adanya gangguan misalnya
pasien tidak bisa mencerna makanan-makanan yang em, apa tidak bisa mengunyah, tidak bisa ini ya, apa ada gangguan di kerongkongannya atau ya gangguan di upper GI tract-nya, maka bisa kita berikan gastrostomi. Kemudian ada ileostomi. Ileostomi ini langsung dia pembuatan lubang di ileum ya, karena adanya mungkin fungsi-fungsi yang terganggu di upper ileum. Nah, di sini harus kita perhatikan em, fungsi dari ileum itu sendiri, dia mengabsorpsi zat gizi makro dan mikro, ya, yang bentuknya sudah partially degrade. Jadi kalau misalnya kita berikan enteral nutrition dengan ileostomi, yang melalui ileostomi, maka ya makanan yang diberikan harus partially degrade gitu. Tidak boleh yang katakanlah misalnya kalian berikan kayak pada saat memberikan di nasogastrik gitu, itu nggak boleh. Jadi yang disesuaikan dengan fungsi dari ileum. Nah, eh, kadang ada juga reseksi gitu ya. Misalnya karena adanya tumor atau pembedahan untuk ya reseksi ileum bisa juga untuk ini ya diet gitu kan pada orang diabetes, pada orang obesitas yang terlalu besar gitu kita juga bisa memotong beberapa part gastrointestinal tract-nya ya. Tapi dengan adanya resiko-resiko ileostomi ini ketika dia ada reseksi kurang dari 100 cm maka bisa menyebabkan terjadinya diare berair, apa namanya, karena adanya dikonjugasi oleh bakteri gitu dan akhirnya terjadi stimulasi pengeluaran air yang berlebih dari kolon. Ini dampak side effect dari reseksi ileum yang kurang dari 100. Tapi kalau lebih dari 100 ini bisa ada muncul steatore. Steatore ini apa namanya, di fesesnya ada lemak. Nah, tadi ya steatore itu muncul ketika ada lemak di dalam feses kita gitu. Jadi karena adanya penurunan siklus enterohepatik ya, hepar kita itu kan yang mensekresi garam pedu ya, eh, asam pedu yang disekresikan itu tidak ter apa degradasi atau tidak ter proses seperti ketika ada ileum normal gitu sehingga muncul resiko ini. Tapi sebenarnya ini akan berdampak juga pada pemberian diet ya, karena kalau misalnya dia reseksinya lebih dari 100 cm, maka untuk mencerna lemak itu akan sulit. Sehingga ya kita berikan makanan-makanan yang mungkin bisa menurunkan atau tidak memperberat fungsi dari ileumnya karena adanya reseksi tadi. Nah, ini manifestasi kliniknya, jadi bisa dilihat di fase 1, fase 2, dan fase 3. Ya memang dia akan kembali ke fungsi awal ya, tetapi pada saat fase 1 di situ masih ada diare masif ya, ini bisa berlangsung 1 sampai 3 bulan. Bahkan untuk masa adaptasi ini bisa lebih dari setahun. Dan kalau misalnya dia sudah beradaptasi dengan kondisi stomi atau reseksinya tadi, maka ya kita bisa memberikan makanan yang memang em, apa namanya fungsinya untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya eh, di 1 tahun pertama sebelum dia masuk di fase 3 ya kita harus batasi lemaknya gitu ya. Nah ini ya ini adalah fungsi ya dari
intestinal tract kita untuk penyerapan apa ya. Kita sudah tahu sebenarnya kalau di semester ini saya rasa nggak perlu dibahas lagi. Ya, nanti kalau untuk refreshment kalian bisa baca lagi di sini. Kemudian ada kolostomi. Kolostomi ini adalah pembuatan lubang di kolom atau sekum ya. Nah, kalau misalnya terjadi kolostomi ini, ada pemberian kolostomi, maka kita lihat fungsi dari kolon itu untuk apa. Salah satunya adalah reabsorpsi ya. Maka bisa jadi dalam 24 jam pertama, absorpsi ini akan terganggu. Jadi mungkin air yang harusnya direabsorpsi di kolon, dia akan dikeluarkan. Asam pedu yang harusnya direabsorpsi, maka akan dikeluarkan. Nah, begitu juga untuk fungsi-fungsi sekresi dan ekskresi. Termasuk sekresi elektrolit ya, ini akan muncul, kemudian em, apa ekskresi dari mukus ya, itu juga akan terganggu. Jadi kolostomi ini akan berdampak pada fungsi kolon gitu ya, termasuk tadi penyerapan air, kemudian kaitannya dengan fungsi balancing elektrolit ya, di kolon ini bisa terganggu. Nah, ketika terjadi hal ini gitu ya pada pasien, kita juga harus perhatikan em, nutrisi yang kita berikan, termasuk kalau misalnya dalam kasus pembedahan mayor yang belum bisa diberikan enteral nutrition, ya kita berikan parenteral nutrition dengan komposisi yang baik gitu ya, termasuk biasanya ada dextrose, ada lipid yang sudah dalam bentuk partially degrade, bahkan degrade ya kalau parenteral itu. Jadi sudah bentuknya itu sudah bukan lagi yang harus dicerna, jadi yang memang sudah bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Jadi bukan lagi protein itu bentuk peptides gitu, enggak. Kalau enteral nutrition, kita masih bisa memberikan protein misalnya dalam bentuk peptida sederhana, lipid dalam bentuk asam lemak rantai panjang, itu masih bisa. Kalau untuk parenteral nutrition ini kita sudah nggak bisa lagi berikan yang partially degrade seperti itu. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan ya untuk parenteral nutrition ini perlu kita berikan untuk pasien-pasien yang mengalami pembedahan. Ini contohnya, eh, ya sepertinya tidak perlu saya berikan langsung ya ini. Feeding untuk children, saya rasa sudah dijelaskan ya di enteral dan parenteral nutrition. Nah, sekarang bagaimana kita monitoringnya? Karena pada pasien dengan tindakan pembedahan, khususnya pembedahan gastrointestinal, ada banyak sekali zat-zat gizi atau mungkin em, apa namanya zat non gizi ya yang diberikan melalui gastrointestinal itu terganggu gitu ya, sehingga akan berdampak pada berat badan ya, termasuk itu. Yang paling bisa kita lihat adalah berat badan kalau memang ada manifestasi klinis. Entah itu perubahan yang baik ataupun perubahan yang justru mengarah ke malnutrisi. Makanya berat badan itu harus kita pantau, teman-teman. Nah, kalau misalnya kasusnya tidak ada fasilitas bagaimana, Bu? Untuk pembedahan-pembedahan mayor dan minor, ini saya yakin tidak mungkin tidak ada fasilitas karena harus dilakukan di paling tidak rumah sakit gitu ya. Kalau pembedahan mayor paling nggak tipe B atau tipe A gitu ya. Kalau minor mungkin tipe C masih bisa. Sehingga untuk fasilitas pasti ada. Cuma problemnya adalah bisa nggak ditimbang gitu kan? Pasien ini apakah mampu untuk ditimbang dengan ideal? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Biasanya pada rumah sakit yang tipenya B ke atas, dia akan punya fasilitas bed yang sudah terintegrasi dengan balance gitu ya, dengan berat badan. Sehingga tanpa kita harus menimbang gitu, jadi kita udah bisa, maksudnya tanpa harus menggunakan timbangan manual ataupun digital, kita sudah bisa melihat dari perubahan di bednya gitu. Tapi ya itu nggak semua rumah sakit punya ya, sehingga kalau misalnya nggak bisa dengan berat badan, ya paling nggak kita bisa ukur lila seperti itu. Lalu intake-nya dan output-nya ini juga harus kita pantau. Intake itu di sini bisa enteral, parenteral maupun oral ya. Output di sini yang bisa kita lihat termasuk urin dan juga fesesnya serta keringatnya. Biasanya akan dipasang kateter ya kalau pasien dengan operasi mayor ya. Karena kalau kita tidak pasang kateternya, kita nggak bisa pantau outputnya seperti apa. Dan pada kondisi post operasi ya mereka
pasien-pasien juga belum bisa mobile ya, sehingga akan kita mudah pantau outputnya. Kalau untuk VSS biasanya pasien diminta untuk pakai Pampers gitu. Kalau beliaunya sudah dewasa pun juga akan tetap diminta untuk menggunakan Pampers seperti itu. Lalu kita juga memonitor fungsi fungsi ususnya ya. Fungsi usus ini dimonitor dengan melihat motilitas, ada pergerakan atau enggak. Yang paling sering dipakai itu adalah sudah kentut apa belum. Itu yang ditanyakan biasanya post operasi itu. Karena pada saat operasi kan pasien itu dianestesi sehingga bowel movement-nya itu stop gitu loh. Motilitas ususnya akan ditekan sehingga mungkin rendah atau bahkan tidak ada movement sama sekali. Sehingga pada saat sudah ada movement artinya efek dari anestesi itu sudah hilang gitu. Kemudian gula darah, elektrolit ini harus kita pantau, nitrogen dan kreatinin untuk melihat apakah ada fungsi ginjal yang terganggu post operasi. Ini juga bisa menjadi salah satu penanda adanya komplikasi ya pada saat operasi karena eh, katabolisme yang tinggi, jadi ada stres katabolik, itu akan memperberat fungsi ginjal. Dan kalau misalnya fungsi ginjal itu terganggu, kita bisa amati dari kadar nitrogen dan kreatininnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan di sini, ada kadar yang tidak normal, mungkin itu bisa jadi adanya komplikasi post surgery. Kemudian fungsi hati, serum kalsium, serum transferin ya, ini nanti kaitannya dengan potensi apakah eh, transferin itu kaitannya dengan ini ya, resiko anemi ya, karena kalau misalnya operasi itu kan terjadi pengurangan darah juga ya, ada pengeluaran darah yang mungkin berlebih sehingga akan meningkatkan seorang itu untuk mengalami anemia seperti itu. Dan yang terpenting juga adalah albumin. Di sini albumin itu sangat berdampak gitu pada eh, salah satunya adalah recovery ya gitu. Nah, eh, ini harus kita pahami juga ya teman-teman bahwa dengan memberikan parenteral nutrition itu kita tidak dengan mudahnya eh, oh ya sudah aman gitu enggak, tapi tetap juga ada resiko komplikasi termasuk hiperglikemi, hipoglikemi, uremi prerenal ya, gangguan fungsi hati, cairan dan elektrolit, defisiensi trace elemen atau vitamin karena mungkin tidak terformulasi di parenteral nutrition yang kita berikan serta adanya hiperkapni. Hiperkapni ini ketika kadar CO2 berlebih di dalam darah gitu ya. Jadi karena parenteral nutrition itu kan kita tidak melalui jalur yang semestinya ya. Jadi jumlah yang masuk terlalu banyak itu akan direspon dengan metabolisme energi yang berlebihan. Nah, side effect dari metabolisme energi, side metabolitnya adalah CO2. Jadi kalau misalnya dalam jumlah yang ada komplikasi, ini bisa menjadi penanda CO2 itu tinggi gitu ya. Nah, kita juga harus perhatikan bahwa tidak semua pasien post-operatif atau perioperatif itu bisa diberikan parenteral nutrition. Ada kontraindikasinya, seperti misalnya ketika ada shock atau dehidrasi, ya, ini krisis hemodinamik, ini adalah kontraindikasi mutlak yang tidak dianjurkan untuk diberikan TNPE. Kemudian ketika ada gagal nafas, ya, dan dia tidak mendapatkan respirator, tidak dipasang respirator, ini relatif ya. Jadi kontraindikasinya relatif tidak harus. Jadi masih bisa dipertimbangkan. Gitu boleh nggak diberikan parenteral nutrition. Dan ketika ada keganasan tumor pada fase terminal, jadi dia sudah mengalami metastasis
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kontraindikasinya tadi yang sudah kita bahas. Ya. Nah, ini adalah sinopsis dari bagaimana gangguan-gangguan ya yang bisa muncul pada kasus gastrointestinal tract, terutama yang berkaitan dengan pembedahan gitu ya. Mungkin nanti langsung di ini kan saja, teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, kita langsung saja masuk ke eh apa namanya ke pemberian terapinya. Oke. Nah, em, pemberian makan untuk pasien-pasien pasca bedah digestif khususnya gastrointestinal lower gastrointestinal ya. Di sini ditentukan oleh lokasi stoma, kemudian reseksi ya atau adanya kebocoran gitu ya. Nah, pada prinsipnya untuk tujuan dari diet pasca bedah itu adalah untuk mempercepat supaya status gizi pasien ini kembali normal. Meskipun pada beberapa kasus ketika pasien itu memang sudah malnutrisi di awal, maka tujuannya tidak lagi kita buat untuk meningkatkan status gizi dulu, tapi untuk menstabilkan dulu. Jadi fase stabilisasi itu penting ya pasca bedah, termasuk juga karena kita ingin proses penyembuhan dan daya tahan tubuh ini bisa ditingkatkan. Kemudian juga untuk makanannya ini harus bertahap. Jadi mulai dari bentuk yang cair, saring, lunak, bahkan sampai biasa. Dan untuk pemberiannya ini pun juga kita harus perhatikan mekanismenya ya, enteral, parenteral, atau oral.
Suara saya nggak kedengeran ya? Kayaknya tadi gemuk. Oke. Baik. Jadi untuk syarat dietnya seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa memberikan langsung makanan per oral. Kita bisa berikan sesuai dengan kebutuhannya dulu, baik dari parenteral, enteral baru ke peroral gitu ya. Dan oral pun tidak bisa langsung diberikan saring, lunak atau biasa. Kita evaluasi dulu apakah fungsi gastrointestinal ini sudah membaik. Kalau belum ya berarti kita harus berikan dalam bentuk cair dulu, bertahap sampai dengan eh, diet normal, diet biasa gitu ya. Nah ini kebutuhan energinya untuk pasien-pasien yang bedah mayor, kita berikan faktor stres ya, itu lebih tinggi. Jadi kalau bedah minor bisa operasi dengan operasi elektif khususnya 1 sampai 1,2. Kalau bedah mayor 1,3 sampai 1,5 gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan stres faktor untuk beberapa kondisi ya, seperti kalau dia ada malnutrisi, dia ada peritonitis, dia ada demam, dia ada mungkin ada luka bakar dan juga infeksi, ini bisa kita lakukan juga gitu ya. Nah, kalau untuk kebutuhan proteinnya bagaimana? Ini bisa kita lihat berdasarkan tingkat stres dan berat badan, keseimbangan dan juga berdasarkan keseimbangan nitrogen, serta berdasarkan rasio kalori nitrogennya seperti apa. Jadi kalau normalnya itu eh, per 150 kilokalori itu kita berikan 1 gram nitrogen gitu ya, atau 1 gram protein. Kalau misalnya untuk orang dengan critical ill ya, pada kasus bedah juga, ini kita bisa berikan 85 sampai 100 kilokalori, 100 kilokalori itu setara dengan 1 gram nitrogen gitu ya. Nah, tapi yang lebih mudah untuk dipakai itu memang berdasarkan tingkat stres dan juga berat badannya gitu. Jadi kalau misalnya dia itu ada severe stress ya kita tambahkan eh apa namanya kategorinya stres tinggi, maka kita bisa berikan 2 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan untuk proteinnya. Nah, ini berdasarkan balance nitrogen ya. Jadi kita hitung output dan inputnya. Ini agak sedikit susah gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk penerapan diet untuk ileostomi dan kolostomi. em, ada beberapa jenis stomi ya. Jadi ada transverse kolostomi, ileostomi, kemudian descending kolostomi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia di kolostomi transfer kolostomi, jadi yang di naik ya di atas gitu ya, maka outputnya bisanya bentuknya masih soft. Kalau ileostomi ya dia soft dan fluid ya, karena dia di ileum yang dibolong, yang dibuat lubang. Nah ini juga akan berdampak pada kaitannya dengan nutrien gizi gitu ya. Ini apa namanya, kalau misalnya kolostomi ini kita bisa berikan ketika dia terjadi konstipasi, maka asupan cairan dan seratnya kita bisa berikan secara bertahap dengan pemberian diet cair jernih, ya khususnya diet rendah sisa. Kita tujuannya untuk menurunkan pengeluaran dan iritasi stoma gitu ya, supaya tidak ada gangguan pada stomanya, kita berikan dulu diet cair jernih. Dan kalaupun misalnya kita berikan nanti sudah naik gitu ya, kita berikan tetap dengan diet rendah sisa dulu gitu dan rendah serat gitu ya. Nah ini misalnya yang sering dihadapi, saya ini bisa dibaca sendiri. Nah oke, sekarang kita lihat bagaimana reseksi ya, reseksi yang diberi, reseksi gastro terutama khususnya biasanya ini untuk kasus-kasus orang yang mau menurunkan berat badan. Post operasi reseksi gastrektomi biasanya akan muncul masalah-masalah makan, termasuk karena adanya kram, ada diare, pusing, mual, dan muntah, nafasnya pendek, dan juga bisa berkeringat. Ini kita berikan dia tinggi protein untuk penyembuhan lukanya, tapi diberikan dalam bentuk porsi yang kecil dan sering, gitu ya. Dan minuman tidak langsung diberikan bersama dengan makanan karena akan meningkatkan volume eh, yang masuk gitu ya, sehingga harus kita batasi. Dan sebisa mungkin diet bebas laktosa dulu karena di situ pasti akan ada gangguan dalam sekresi enzim laktase gitu ya, sehingga ketika diberikan laktosa akan memicu terjadinya diare. Kemudian karena ada reseksi di gastro, di mana gastro ini menjadi salah satu organ yang mensekresikan apa namanya IF ya, internal faktor untuk
pencernaan vitamin B12, maka kita bisa berikan suplementasi juga untuk mengatasi defisiensi vitamin B12. Nah, kita harus perhatikan adanya dumping syndrome. Dumping syndrome ini biasanya muncul ditandai dengan adanya kram atau rasa kenyang gitu ya, full, dia selalu merasa full. Ada ya pusing ya, mual, muntah dan juga bahkan sampai diare, di mana pasien ini biasanya menjadi tidak mau makan gitu, males makan. Nah, kalau misalnya sudah ada kasus seperti ini, maka kita bisa berikan makanan itu dalam porsi yang kecil, tetapi bisa diberikan sering gitu ya. Dan kalau bisa diberikan makanan-makanan yang yang simple gitu ya, yang tidak terlalu kompleks, baik untuk karbohidrat dan protein. Karena pada kasus ini kan ada reseksi ya, jadi ada fungsi yang juga menurun, fungsi pencernaan khususnya, yang mana di lambung yang cerna itu adalah karbohidrat dan protein. Jadi harus kita berikan yang simple-simple aja supaya nggak terlalu memperberat fungsinya. Kemudian jangan diberikan susu dulu atau gula atau alkohol atau bahkan soda ya. Dan makanan tidak diberikan dalam suhu yang terlalu ekstrim, baik ekstrim hot maupun dingin gitu ya. Gitu. Kemudian minum ini sebaiknya diberikan setelah makan karena akan meningkatkan rasa penuh ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini juga sudah saya jelaskan. Nah, pada prinsipnya yang paling penting dalam menentukan diet ya dari pasien itu kita harus kaji asesmen gizinya betul-betul. Karena kalau misalnya kita tidak punya data yang cukup, maka mungkin saja komplikasi itu bisa terjadi karena pemberian diet, gitu ya. Jadi harus betul-betul dilihat, terutama yang tadi titik-titik kritis seperti albumin, ya, HB, kadar glukosa darah. Karena kalau misalnya ini rendah, akan berdampak juga pada nanti proses penyembuhan dan juga mungkin pada saat selama operasi itu juga bisa terdampak, gitu kan. Nah, eh diagnosis gizi ini contoh ya teman-teman, bukan bukan bisa menjadi diagnosis gizi yang mutlak, tetapi seringnya yang kita lihat adalah adanya kelebihan asupan serat gitu ya yang masuk ke dalam eh, apa namanya, karena biasanya karena ada penurunan kebutuhan, jadi serat yang biasanya mungkin dianggapnya itu normal karena ada penurunan kebutuhan di sini, jadi ada kelebihan asupan. Kemudian asupan vitamin yang tidak adekuat karena adanya malabsorpsi, mineral juga seperti itu. Nah, em, intervensi gizi tadi sudah dijelaskan ya, ini rangkumannya. Jadi ketika dia masih masuk di fase hipersekresi pasca bedah, terapi dietnya kita berikan nutrisi parenteral, khususnya untuk memenuhi kecukupan gizi karena mungkin ada diare, ada ya hipersekresi tadi, sehingga harus kita penuhi secara cepat gitu. Nah, kalau mau cepat ya dengan parenteral. Nah, kalau misalnya dia sudah masuk di fase adaptif ya, mungkin kita sudah bisa mengubah dari parenteral menjadi enteral. Baru ketika sudah fase distabilisasi atau ya fase-fase rehabilitasi ya, ini sudah ada peningkatan mekanisme adaptif dari fungsi gastrointestinalnya sehingga kita bisa mulai berikan makanan biasa. Nah, ini harus kita lakukan asesmen ya, dia di fase mana? Apakah masih fase adaptif, atau fase yang tadi ya, fase hipersekresi tadi, atau fase stabilisasi. Kalau dia sudah masuk di fase stabilisasi, kita sudah bisa berikan oral nutrition. Ini tujuan dietnya. Ya, syarat diet terutama kita kaitkan dengan cairan ya, karena tadi kalau misalnya ada reseksi di kolon atau ada stomi di kolon ya, di situ pasti ada fungsi yang terganggu. Penyerapan cairan jadi tidak optimal sehingga harus kita atur. Kemudian energi pun juga seperti itu karena ada proses penyembuhan ya kita harus berikan tinggi gitu kan. Protein pun juga seperti itu. Lemak, karbohidrat jadi ya harus kita atur. Ini akan sangat tergantung pada tuntunan dietnya ya. Jadi dia ada di mana apa namanya pembedahannya seperti itu. Ya, ya ini syarat diet untuk reseksi kolon. Kalau dia masih ada ya kita berikan sesuai dengan aturannya ya, termasuk ya larutannya mungkin ya yang terkait dengan oksalat itu
serat dan oksalat ini harus kita batasi. Kalau kalau misalnya absen, ya kita bisa berikan sesuai dengan ini ya daya terimanya. Karena kalau misalnya kita kolonnya diangkat, ya kita nggak bisa berekspektasi kayak cairan itu bisa serap optimal seperti itu. Oke. Nah, ini atresia ani tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau untuk atresia ani ini biasanya kita berikan makanan ya yang sesuai dengan eh, khususnya untuk menurunkan pengeluaran ya dan iritasi stomanya. Jadi kita berikan makanan yang rendah sisa. Kemudian ya ini penyakit Hirschsprung ini ada kelainan kongenital ya. Jadi eh, plexus aurobaci dan juga Meissneri ini tidak ditemukan dan juga tidak ada ganglion sel sehingga ada gangguan pada gerakan peristaltik usus gitu ya. Jadi ada eh, gangguan fungsi di sini di mana akhirnya anak itu akan mengalami konstipasi, jadi dia tidak bisa BAB. Nah, ini akan ditangani dengan kolostomi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mengalami kolostomi dikeluarkan, maka ya tadi syarat dietnya akan mengikuti diet untuk kolostomi. Jadi harus kita lihat bagaimana kemampuan dari em, kolonnya. Kalau misalnya memang diangkat ya berarti tidak ada di situ. eh, kita berikan makanan yang rendah asam oksalat dan juga yang rendah serat khususnya gitu ya dan rendah sisa terutama. Nah, yang terpenting di sini untuk anak-anak energi dan protein harus tinggi ya dengan pemberian ASI yang cukup gitu yang harus tetap dilanjutkan pemberian ASI pada kasus Hirschsprung syndrome ini pada penyakit ini harus tetap dilanjutkan karena ASI itu bisa memberikan antibodi gitu ya supaya mencegah tidak terjadi apa namanya infeksi. eh ya, kemudian ada fistula. Fistula ini juga bisa dilakukan tindakan pembedahan ya. Ini adalah adanya tunel atau apa namanya saluran yang harusnya nggak ada di situ, tapi ada sehingga harus direseksi, harus diputus, dipotong. Nah, fistula ini ada beberapa macam. Jadi ada yang di enterocutaneous, ada yang enterik ya, ada enterovaginal, ada enterovesikular. Dan ini juga membutuhkan tindakan pembedahan gitu ya. Nah, untuk em, penyembuhannya setelah dilakukan tindakan operatif, ya kita harus memberikan makanan yang bisa memperbaiki status gizi atau menjaga supaya tidak terjadi penurunan status gizi gitu ya. Kemudian menjaga supaya tidak ada pembebanan pada fungsi usus dan output terlebih dahulu. Gitu, oke. Nah, untuk fistula intestinal ya, kalau misalnya dalam 24 jam ini outputnya dikatakan rendah, itu ketika hanya 500 mili, kalau tinggi itu lebih dari 500. Sehingga ini akan berdampak pada kebutuhan cairan gitu kan. Nah, kalau misalnya ada cairan yang berkurang, pasti otomatis kita harus penuhi, entah itu dari oral, enteral maupun parenteral gitu ya. Nah, ini kebutuhan energinya untuk eh, fistula tadi, untuk proteinnya. Kalau untuk fistula yang low output, jadi outputnya di bawah 500, kita bisa berikan protein itu 1,5 sampai 2 gram. Ini juga masuk tinggi ya. Kalau yang high output, ini kita berikan 1,5 sampai 2,5. Untuk lemak, ini bisa kita berikan minimal 30% dari total kalori. Untuk mikronutrien yang terpenting di sini adalah vitamin C dan seng. Kita harus berikan 10 kali dari AKG. Kenapa? Karena ada proses penyembuhan dan juga apa namanya di situ pasti banyak kehilangan cairan ya sehingga fungsi dari gastrointestinal juga turun. Jadi kita harus berikan vitamin C dan seng di sini. Nah, untuk fistula yang terletak di bawah saluran cerna, kita bisa berikan fructose oligosaccharide. Ini salah satu jenis sorry, serat ya yang dia baik untuk uh, apa namanya sistem pencernaan kita. Oke, ini untuk cara pemberian bergantung pada letak fistula. Kalau misalnya fistula itu terletak di upper GI tract, ya kita harus pertimbangkan mungkin bisa diberikan apa namanya
em, makanan enteral gitu ya. Tapi kalau misalnya fistulanya terletak di bawah ya kita apa namanya kita bisa berikan makanan biasa atau peroral gitu ya. Nah, untuk jenis formula saya rasa untuk nutrisi enteral teman-teman sudah diajari ya. Ada polimerik, ada eh, elemental gitu ya, tergantung apakah em, kondisi dari pasien itu membutuhkan polimerik atau elemental. Kalau untuk yang dia hipoalbumin, kita bisa juga berikan nutrisi elemental ya, karena bisa kita tambahkan protein yang lebih banyak gitu di situ. Itu. Nah, eh ya ketika ada fungsi yang terganggu, jadi ada complete bowel rest, ini akan ada penurunan ya drainase dari fistula sehingga eh, akan sulit kalau misalnya kita berikan makanan padat karena makanan padat itu akan menstimulasi sekresi ya atau sekresi dari digestive juice gitu ya sehingga akan meningkatkan output fistula. Jadi sebaiknya diberikan yang cair dulu gitu ya. Entah itu dengan enteral ya atau parenteral dengan ketentuan kalau parenteral ya nggak boleh lebih dari 10 hari atau 7 sampai 10 hari tadi. Kalau enteral nutrition ya bisa kita berikan sampai ada eh, perbaikan gitu ya pada fase adaptif tadi. Kalau sudah masuk di fase rehabilitatif, dia sudah stabil ya kita bisa berikan nutrisi per oral gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ini waktunya jadi kelebihan dan mungkin karena memang ini banyak ya kasusnya jadi harapannya teman-teman tetap bisa untuk baca lagi dari materi yang tidak hanya saya sampaikan di sini tapi juga penuntut dietnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Mungkin agak kecepatan ya. Bu, izin bertanya. Silakan. Eh, kan tadi kalau di metode ERAS kan puasanya itu bisa diatur. Nah, itu untuk mengatur puasanya itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya lihat kondisi pasien seperti apa untuk ditentukan puasanya berapa jam atau bagaimana? Ya, kalau untuk era sendiri sebenarnya yang direkomendasikan puasa itu untuk puasa makanan padat itu adalah 6 jam sebelumnya. Kalau untuk puasa makanan cair itu bisa minimal 2 jam sebelum preoperasi. Dan kalau untuk post operasi sebenarnya setelah kita lihat apa namanya bahkan 30 menit post operasi itu ada beberapa kondisi ya, yang itu dia sudah bisa diberikan cairan gula. Jadi dalam bentuk yang sederhana. Nah, tanpa menunggu adanya bowel movement gitu. Jadi cairan gula itu sudah bisa diberikan. Itu yang disebut dengan ERAS ya, early enhanced recovery-nya. Cuma memang kita tidak bisa memberikan makanan per oral yang kompleks gitu. Jadi memang awal-awal itu harusnya hanya diberikan makanan cair jernih yang rendah sisa. Jadi seperti cairan gula tadi dextrose, maltose gitu yang boleh diberikan. Tapi kalau untuk yang kondisi yang lebih parah mungkin ya biasanya diberikan 2 jam. Nah ini ada guideline-nya. Nanti teman-teman bisa baca guideline untuk ERAS itu sendiri seperti apa. Di banyak ya yang sudah memberikan apa eh, yang sudah publikasinya banyak sebenarnya di beberapa jurnal gitu tergantung dengan kasus gitu. Ada tambahan? Ada Baik, terima cukup kasih. jelas? Cukup jelas. Oke. Ada lagi, teman-teman? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu ya. Yang belum melakukan presensi tadi, silakan. Siapa yang tidak bisa presensi tadi? Saya Bu atas nama Trisna. Trisna.
Nama Clarissa. Trisna sudah presensi. Atas nama Nabila Nur Aini. Bu Ninis. Nabila sudah. Atas Terima nama kasih, Bu Ninis. Revika, Bu. Fania, Bu. Atas nama Tiffany Adijaya. Revika, Tiffany, Fania. Atas Oke. nama Clarissa. Atas nama siapa? Clarissa. Atas nama Soma, Bu. Clarissa, Soma, Mohon Rizka. maaf, Bu. Atas nama Revika, Bu. Revika sudah. Makasih, Bu. Rizka, Bu. Priska. Alicia tidak hadir? Untuk Alicia masih di jalan, Bu. Tapi hadir. Hadir. Oke. Baik. Saya rasa bisa kita cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan langsung ke saya atau bisa melalui WhatsApp boleh, karena saya tahu ini tidak ideal ya kondisinya. Kebetulan saya sedang menjaga ya ada keluarga yang sedang tidak fit, jadi saya tidak bisa ke kampus gitu ya. Jadi mohon maafnya sebesar-besarnya. Besok kita akan ketemu untuk diskusi atau telah kasus ya. Nanti akan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini bisa disampaikan besok. Karena besok agendanya hanya diskusi, jadi kita bisa lebih banyak untuk tanya jawab gitu ya. Baik, kita cukupkan dulu. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan juga perhatiannya dan toleransinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.